Mari kita memberi salam kepada kanan kiri saudara. Kristus yang sudah bangkit bersama dengan saudara. 하늘에 속한 모든 신령한 복이란 제목으로 말씀을 증거하겠습니다. Saya akan memberi firman dengan judul segala berkat rohani di dalam sorga. Pada saat saya masuk ke suatu tempat, saya mendengar ada suara latihan pujian yang luar biasa, yang begitu semangat. Jadi saya bertanya kepada orang lain, apakah ini latihan pujiannya siapa? Dan ternyata latihan pujian yang dinyanyikan oleh tim multi etnis di sini. Jadi saya sangat kaget. Jadi terima kasih atas semangat yang disampaikan melalui pujiannya. Dan pada saat gereja mulai berkembang secara rohani, pasti ada warna yang dimiliki oleh gereja tersebut. Jadi saya melihat tim multi etnis di sini memiliki warna yang sangat jelas dan bisa menerima segalanya, siapapun bisa datang. Karena gereja itu tempat di mana orang-orang berdosa berkumpul. Gereja bukanlah tempat untuk orang-orang sukses, tetapi untuk orang-orang yang hancur, orang yang binasa. Saya melakukan pelayanan di divisi yang telah ditentukan dari gereja dari 2016, 2017, 18, pokoknya sampai tahun 2023 kali ini saya melihat banyak pengurus gereja dan juga para majelis juga sempat hancur. Tetapi tidak apa-apa hancur karena akan dipulihkan lagi, disembuhkan lagi oleh Tuhan. Dan saya percaya juga bahwa saudara multi etnis pun akan mengalami proses yang seperti itu sampai ada misionaris dan ada murid-murid Tuhan yang penting di tempat ini. Paulus melakukan pelayanannya itu selama 10 tahun. Perjalanan penginjilan itu yang pertama itu berlangsung selama 2 tahun, dan perjalanan yang berikutnya itu 3 tahun untuk membangun gereja Filipi, dan gereja-gereja yang lain. Dan perjalanan penginjilan yang ketiga itu 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu, selama 3 tahun, Paulus benar-benar fokus kepada pelayanan di gereja Efesus. Dan khususnya ia melakukan pelayanannya itu di Tiranus. Tiranus itu tempat di mana orang-orang berkumpul seperti tempat perpustakaan. Dan apa hasilnya? Ia melakukan pelayanan di sana di Tiranus itu. Hasilnya bagaimana? Begitu banyak orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, termasuk orang Yunani dan juga orang lain. Jadi bukannya mereka hanya sekedar percaya Yesus dan datang ke gereja, tetapi mereka telah mendapatkan iman dan pergi ke halaman kampungnya sendiri dan membangun gerejanya sendiri. Jadi saya melihat begitu banyak orang yang berharga di dalam pelayanan orang-orang multi etnis. Jadi saya berharap saudara bisa menjadi misionaris yang dapat membangun gereja di tempat kampung saudara sendiri. Dan kita melihat begitu banyak tanda-tanda mujizat yang telah dinyatakan. Pada saat percaya kepada Yesus, apa yang terjadi? Pada zaman itu, kalau percaya Yesus pasti diusir dari keluarga. Padahal hanya percaya kepada Yesus, tetapi diusir dari kelompok keluarganya. Besok makan apa? Jadi pindah agama itu artinya kita tidak tahu besok makan apa. Tapi karena Yesus itu hidup, jadi tidak apa-apa. Besok tidak makan pun tidak apa-apa.
walaupun masa depan kita tidak jelas juga tidak apa-apa. Karena Yesus yang menjamin semuanya. Mungkin dulu kita melihat kesuksesan, dulu kita melihat kondisi, dulu kita melihat lingkungan. Jadi kita harus membuang seperti kuil-kuil Artemis yang terlihat di mata. Tetapi saya berharap hati yang selalu mengutamakan Yesus yang menjadi hidup itu dimiliki oleh para pelayan-pelayan di divisi multi etnis. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita harus berpikir bagaimana caranya kita bisa menginjil kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Ini adalah hal yang normal, hal yang wajar. Selama 3 tahun, Paulus bersaksi tentang apa? Paulus tidak melakukan bakti sosial di Tiranus, atau tidak menyembuhkan orang sakit, atau tidak mengajarkan bahasa kepada mereka. Dia mengajarkan apa? Bahwa manusia yang telah meninggalkan Tuhan pastinya akan binasa karena terkutuk. Dan Yesus pun telah mati pada tahun sekitar 30-an. Dan pada saat itu, kalau mereka sukses pun, ya sukses apa? Ya pasti mereka hidup di dalam kondisi yang tidak tahu masa depannya seperti apa. Tetapi kita tahu bahwa karena dosa kita, Yesus mati di atas kayu salib. Saudara sudah tahu ya, kalau kita melihat sekarang banyak orang yang kena flu. Ibu yang saya kenal, yang pelayanan dari dulu juga telah dipanggil oleh Tuhan. Dan ia telah kena penyakit kanker, dan beberapa minggu kemudian ia telah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena apa? Karena nama dia telah dicatat di buku kerajaan Tuhan, dan pastinya akan pergi ke kerajaan sorga. Jadi sebenarnya kekuatan kita itu apa? Kekuatan kita datang dari keyakinan kita bahwa selama-lamanya akan disertai oleh Yesus dalam bentuk Roh Kudus. Jadi Yesus ini bukannya hanya datang ke dunia ini, tetapi ia menggantikan semua dosa-dosa kita dan mati di atas kayu salib. Baru-baru ini saya saya tuh kayak kemasukan kayak semacam duri di dalam kuku saya, dan itu sangat menderita. Jadi duri sekecil itu bisa menyakiti saya, apalagi duri-duri dari mahkota yang dipakai oleh Yesus pada saat ia disalib. Tetapi bukannya hanya ia mati, tetapi bangkit. Dan dia adalah buah dari kebangkitan yang pertama. Jadi maksudnya bagaimana? Hanya dia satu-satunya yang bangkit dari kematian. Dan kita karena anaknya dia, makanya kita pun kalau tubuh fisik kita, tubuh jasmani kita akan kembali ke tanah dan akan busuk dan akan hilang. Tetapi rohani kita akan hidup seperti Yesus, akan bangkit seperti Yesus. Maka dari itu Yesus dikatakan buah pertama. Apakah saudara dalam kondisi yang sekarat atau mati secara rohani karena capek dengan persoalan dan capek menghadapi masalah? Saudara harus memulihkan iman saudara bahwa Yesus yang telah menyelesaikan segalanya. Saya tadi mendengar yang pimpin pujian, yang pimpin doa, dan juga yang semuanya yang bantu untuk
untuk ini, untuk ibadah ini, saya ucapkan sangat berterima kasih. Jadi saya memberkati saudara supaya saudara bisa memakai ini untuk platform untuk penginjilan. Mari kita membaca Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kalau kita melihat, Tuhan itu tidak mungkin memberkati kita dengan hal-hal finansial. Jadi keluarga kita juga sama. Keluarga kita pun dulu menyembah berhala. Jadi sudah lama kita melakukan ibadah khusus untuk dewa-dewi kita sendiri. 지금까지 봤던 것이 있는데 지금 경험한 것이 있는데 우리 가문도 마찬가지예요. 쉽게 예수 믿는 게 아니에요. Jadi keluarga kita pun sama. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena Tuhan ingin terjadi penginjilisasi di dalam keluarga kita. Jadi bukannya kita berusaha untuk memaksakan kepercayaan ini kepada mereka, tetapi pastinya Tuhan yang akan mempersiapkan segalanya. Jadi kalau misalkan keluarga saya contohnya, kalau kakak saya tidak kena penyakit, tidak mungkin keluarga saya terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau masalah keluarga saya itu tidak ada seperti itu, keluarga saya itu tidak mungkin terima Yesus sebagai juru selamat. Jadi pastinya Tuhan yang membuat kita haus akan firman Tuhan. Dan Tuhan yang membuat kita menyadari tentang Injil. Tuhan yang membuat kita percaya kepada Injil ini. Coba kita melihat Paulus hari ini. Apakah dia menerima berkat yang dikatakan dari dunia? Kalau kita melihat Paulus itu, dia punya penyakit dan dia itu masuk ke penjara. Dan kalau kita melihat penjara pada saat itu seperti penjara. Itu seperti neraka katanya penjaranya pada zaman dulu. Jadi kalau kita melihat berkat yang diceritakan oleh dunia itu, berkat kelancaran, berkat kesuksesan. Tapi kalau berkat yang disampaikan oleh Paulus itu tidak ada hubungannya dengan berkat-berkat di dunia. Tetapi apa yang ditulis oleh Paulus, aku sudah menerima berkat. Itu tidak mungkin, bacaan ini tidak mungkin dipahami oleh orang-orang yang mengutamakan berkatnya itu hanya hal-hal jasmani. Masa orang yang lebih mementingkan saham bisa memahami firman ini? Paulus ada di dalam penjara tetapi dia mengatakan dirinya telah diberkati oleh Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa mengerti kondisinya apa yang dikatakan oleh Paulus? Kalau dunia tidak mungkin paham, tetapi Paulus tetap mengatakan aku telah diberkati. Jadi berkat ini berkat apa sebenarnya? Dan kalau kita melihat ayat 4 dan 5, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi, Tuhan yang telah memilih kita dan telah menjadikan kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, perempuan itu makhluk yang tidak dianggap. Kalau misalkan anak-anak di sini bukannya anak-anak termasuk perempuan, tetapi hanya anak-anak laki-laki, apalagi anak sulung. Jadi di sini karena di sini sampai jadi waktu itu anak sulung yang menjadi berkat kalau dalam keluarga. Dan di sini Paulus yang berada dalam penjara mengatakan dirinya itu seperti anak sulung. Dan di dalam penjara itu dia menemukan begitu banyak orang, ada budak, ada orang yang berkulit gelap, pokoknya macam-macam orang.
노예도 은 30개. Dan kalau kita melihat latar belakang pada saat itu, budak itu bukan manusia. Budak itu 소와 다른 겁니다. 소는 일하지만 그래도 노예는 어떻게 합니까? budak 사람이기 itu 때문에 malah 지적 능력이 있기 kadang 때문에 더 일을 잘하는 특별한 소유입니다. kadang 근데 di 노예가 tidak 흑인이 lebih 가난한 direndahkan 사람이 daripada 이 sapi. 바울의 편지를 받은 거예요. 내가 지금은 노예지만 내가 지금은 흑이지만 Dan Paulus menganggap dirinya itu seperti budak pada saat itu. 나는 Jadi 짐을 walaupun 수거하는 aku 존재지만 hanyalah budak, walaupun aku hanya seperti makhluk seperti binatang, tetapi firman Tuhan ini tidak akan berubah dan aku sangat bersukacita hanya karena firman Tuhan. 이 관계는 Coba kita 끝을 bayangkan 못합니다. betapa 그래서 사도 바울이 로마서 Coba kita 8장 bayangkan 38절, betapa 39절 berbahagianya 내가 Paulus 확신하노니 yang memiliki 사망이나 keyakinan 생명이나 akan 천사들이나 itu. 권세자들이나 현재이나 장래이나 능력이나 Dan di 높음이나 kitab Roma 깊음이나 다른 mengatakan 어떤 bahwa 기적들이라고 tidak 우리를 ada 그리스도 yang 예수 dapat 안에 있는 memisahkan 하나님의 kita dari 사랑에서 끊을 수 kasih 없습니다. Tuhan Allah. 오늘 로마가 세계를 정복하면서 두 가지 정책을 Pasti saudara tahu kalau saudara melihat kebijakan yang yang dibuat oleh negara Roma adalah pengaturan di mana mereka tidak menganggap budak itu sebagai manusia. Dan kalau kita melihat gereja di Roma pada saat itu, jemaatnya ada yang budak. Dan pada saat itu, budak itu tidak tahu kapan mereka akan dijual oleh majikannya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Paulus dari Roma, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari Tuhan, kita dari kasih Tuhan, termasuk budak-budaknya. Jadi pastilah budak-budak pada saat itu mendengarkan apa kata Paulus itu pasti dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kalau misalkan kalau saudara adalah pelayan-pelayan di multi etnis, janganlah melihat segala sesuatu dengan pandangan duniawi. Apakah kamu sehat? Apakah kamu pintar? Apakah kamu tidak apa-apa? Ya, mereka akan terus bertanya seperti itu kepada kita. Dan kita ya ngomong aja jujur jawabnya, tetapi masa jawaban kita itu membuat kita bersedih dan putus asa. Karena banyak orang Kristen juga suka putus asa karena kalau ditanya apakah kamu kaya? Tidak. Terus kenapa kamu tidak berbahagia dong seperti itu. Jadi jangan terhirau. Jangan tergoyah dengan kata-kata manusia. Tuhan memakai kata anak sulung untuk menyebut diri kita. Di mana anak sulung pada waktu itu adalah berkat yang paling besar. Anak saya juga ada di Filipina saat ini. Biasanya jam 4 sore hari Jumat itu biasanya dia telepon saya. Jadi itu adalah satu-satunya saat saya bisa teleponan sama anak saya, walaupun cuma 5 menit. Dan saya tuh suka video call sama anak saya itu, dan saya bertanya-tanya, kenapa kamu kurusan? Kamu udah makan yang teratur belum? Kamu gimana belajarnya, sekolahnya, dan lain-lain. Kalau saudara tidak punya anak, pasti susah memahami hati saya. Dan biasanya kalau ada orang yang tidak memahami hal ini, saya akan berdoa supaya orang itu bisa punya anak yang persis seperti dia dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang tuanya. Jadi satu hari anak saya itu biasanya telepon saya pada hari Jumat itu, tetapi suatu hari dia tuh tidak telepon. Jadi saya tuh benar-benar kaget dan jadinya gelisah. Kalau istri saya, dia tuh sama sekali tidak terpengaruh. Katanya nggak apa-apa. Katanya nggak apa-apa, tapi berbeda dengan saya. Dan saya akhirnya bisa kontakan dengan anak saya karena lewat orang di sana, dan ternyata dia hanya lupa untuk telepon.
Jadi 지금 ini 하나씩 hatinya 나누는 orang 거를 tua, ini 부모의 sangat 마음을 berbeda 나누는 dengan 거예요. hatinya 그런데 오늘 anak-anak. 아들이라는 것은 많은 Jadi 아들 inilah 중에 hati orang tua. 외아들을 선택받은 Apalagi 아들이라 anak sulung 그런 yang 영혼을 telah 씌운 거예요. dipilih 그러니까 이걸 들은 oleh Tuhan. 로마 교회, 이걸 들은 예배소 Jadi, 교회들은 jemaat-jemaat gereja Roma 사도행전 pasti 3장의 menganggap hal yang 말씀을 sama. 읽습니다. 40년 동안 한 번도 Dan kalau kita 걷지도 melihat 못하고 뛰지도 kitab 못한 Kisah 안진 Para 병거. 왜 Rasul yang 성경을 pasal 선포했을까? 3, mengapa orang 그는 lumpuh 설교에서 itu 성전 입구에서 구걸합니다. 왜? duduk 이스라엘 di 사람들은 pintu 가장 gerbang 신성시 indah? 여기는 것이 Mengapa dia 구제, duduk di 그리고 sana? 금식입니다. 구제할 때 Karena dia sudah 하나님이 tahu bahwa orang-orang Israel orang-orang Israel menuruti hukum Tauratnya yang mengatakan kalau kita memberi sedekah kepada orang lain dan kita berempati, pasti Tuhan akan memberkatinya. Sehingga supaya dia bisa bertahan hidup, dia pasti duduknya di gerbang, di pintu gerbang indah. 오늘은 정말로 행운의 날이구나. 그럼에도 불구하고 그는 안진병. Bisa saja ada 오늘 많은 사람이 나를 Ya bisa saja dia mendapatkan banyak bantuan dari uang-uang sedekahnya, tetapi tetap dia orang lumpuh. Dan biasanya kalau kita melihat bait Allah pada saat itu, pastilah orang-orang kaya saja yang lewat. Karena kita melihat bait Allah pada saat itu, mereka suka membangun bait Allahnya itu di tempat yang sangat tinggi. Jadi biasanya di tempat tinggi itu hanya bisa ditinggali oleh orang-orang yang kaya. 굉장히 투철한 사람이 있었을 거예요. 그것도 날마다 웬만한 노력 아니고서는 날마다 거기 가기가 Jadi kalau kita dipikir-pikir, ya pasti ya jadi pasti ada alasannya kenapa dia duduk di sana juga. Jadi pasti dia itu ada aja sedekah yang dia terima karena yang datang ke bait Allah itu pasti orang-orang yang punya uang. Jadi pasti ada juga orang yang baik yang membantu dia untuk duduk di sampai naik ke gerbangnya dan sampai dia duduk di sana. Tetapi tetap tidak bisa yang menyelesaikan masalah dasarnya dia, yaitu orang lumpuh. Dan suatu hari dia bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Petrus. Aku tidak memiliki emas dan perak, tetapi bangunlah dalam nama Yesus, orang Nazaret itu. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Langsung berjalanlah. Dan coba saudara bayangkan, kalau misalkan Petrus ngomong kayak gitu kepada orang lumpuh, tetapi orang lumpuhnya itu tidak jadi berdiri, dia tetap orang lumpuh. Kalau gitu, dia harus masuk ke penjara karena pencemaran nama baik. Tetapi tetap ia percaya, ia yakin bahwa Tuhan itu akan memberi kekuatan kepada orang lumpuh itu. Jadi orang lumpuh itu tidak kuat untuk masuk ke bait Allah. Selemah itu kondisi rohaninya dia hanya duduk di pintu gerbangnya sampai tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Tetapi setelah dia percaya dengan namanya, apa yang terjadi? Dia masuk ke dalam bait Allah itu dan memuji Tuhan. Jadi ini orang lumpuh ini seperti kondisi kita sebelum percaya kepada Yesus. Kita tuh terikat oleh nasib, oleh dosa, oleh masalah mental, dan oleh masalah rohani. Tetapi tidak ada gereja yang mengajarkan bahwa itu masalah rohani. Sehingga banyak orang tidak tahu masalah mereka sekarang ini datangnya dari mana. Padahal semua datangnya dari masalah rohani. Jadi sekarang dia telah terbebas dari masalah rohani, masalah keluarga. Dan orang lumpuh itu menjadi seperti apa?
Dia sampai loncat-loncat dan jalan-jalan dan ia memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan bahwa oh, ia telah disembuhkan oleh Tuhan. Jadi saya berharap para pelayan multi etnis di tempat ini memiliki hati yang seperti Petrus di sini. Karena kalau misalkan ada hati untuk multi etnis, itu artinya saudara itu menjadi calon misionaris. Kalau mau jadi calon misionaris, harus melakukan seperti apa? Harus tidak boleh memiliki apa-apa. Kalau mau jadi misionaris, harus menyerahkan segalanya. Tidak boleh memiliki apa-apa, harus pergi ke tempat misi. Tidak boleh mengabdi Tuhan hanya sebentar untuk sekali seminggu. Tidak bisa yang seperti itu kalau benar-benar melakukan pelayanan di multi etnis. Jadi harus memiliki hati yang seperti api. Jadi seperti hati yang berapi-api. Ada kobar api di dalam hatinya. Tetapi kobar api itu ciri-cirinya apa? Ya pasti akan tertular, akan menjadi besar. Jadi pastinya saudara akan menjadi lebih berkobar-kobar apinya di dalam hati saudara supaya lebih fokus kepada misi. Kalau kita melihat bagaimana gaya hidupnya orang-orang Yahudi, mereka itu pasti mencari tempat tinggalnya itu, apakah tempat tinggalnya itu dekat dengan rumah ibadat atau tidak. Dan mereka mendengar tentang Musa itu ratusan kali, apalagi Raja Daud pada saat mereka masih kecil, pastilah mereka sering sekali mendengar tentang tokoh-tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, dan itu pasti akan mengukir kepada mereka. Mengapa mereka sampai mengukirnya itu sampai sedemikian rupa? Karena hal itu pasti akan keluar pada saat menghadapi masalah. Maka dari itu edukasi yang berulang-ulang itu ya sangatlah penting. Jadi kita kan suka mengadakan acara Natal, acara dansa, ada party, ada pertandingan olahraga dan lain-lain. Emang bagus kalau kita mengumpulkan orang-orang yang seperti itu. Tetapi yang lebih penting adalah apakah mereka itu terus dikontak dengan apa? Dengan firman yang menjadi hidup. Dan kalau kita terus memberi firman itu kepada dia, pasti pada saat dia lagi ada masalah atau pergumulan, pasti dia jadinya ingat dengan firman Tuhan. Dan contohnya, kalau misalkan ada orang tua yang salah satunya itu kayak kecanduan alkohol, pasti anaknya juga, walaupun dia membenci orang tuanya yang merupakan kecanduan alkohol, tetapi dia akan mau tidak mau akan menjadi kecanduan alkohol juga. Karena apa yang dia dengar, apa yang dia lihat itu sudah terukir pada dia. Jadi saya melihat di sini ada juga dan di sini saya melihat ada seorang pendeta juga yang tadinya dia itu tidak mungkin jadi pendeta, dia tuh sempat menjadi pramugari dan lain-lain, tetapi mungkin karena dia selalu dengar dan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya yang merupakan misionaris dan juga pendeta, ya pastinya dia menjadi pendeta. Jadi, kalau kita percaya Yesus, bukannya kita itu menerima berkat, tetapi kita menerima segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa menerima segala berkat rohani ini. Mari kita melihat ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya.
Jadi kalau gereja, ya pastinya kita harus memiliki ciri-ciri. Jadi kalau kita benar-benar percaya kepada Yesus, kita tidak membutuhkan hal yang lain-lain. Kebaikan, bakti sosial itu bukan prioritas kita. Dan kalau kita melihat dua orang yang mati bersama dengan Yesus pada saat itu, mereka adalah seorang kriminal, penjahat. Seumur hidup mereka tidak melakukan hal yang baik, hal yang membantu orang lain. Mereka tuh menjadi perampok sampai pada titik mereka dibunuh. Tetapi salah satunya dia percaya kepada Yesus. Tetapi Yesus tidak bertanya apakah dia berbuat baik atau tidak. Dan Yesus tidak bertanya juga karakternya dia orangnya baik atau tidak. Tetapi dia telah dijanjikan oleh Tuhan bahwa akan pergi ke kerajaan surga. Jadi tidak perlu kita melakukan bakti sosial seperti agama Katolik. Tidak perlu kita melakukan kebaktian, kebaikan untuk memperoleh keselamatan. Jadi kalau keselamatan itu bukan PR yang kita harus yang terus kita miliki sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Karena keselamatan itu tidak bisa diperoleh dengan kebaikan atau bakti sosial. Kalau misalkan ada orang lain yang mengatakan bahwa ya kita hanya percaya itu tidak cukup, harus melakukannya, harus mempraktekannya dan baru menerima keselamatan. Berarti itu salah. Itu ajaran yang salah. Jadi kita harus kembali ingat bahwa bukan dengan usaha kita, bukan dengan tekadnya kita, tetapi hanya melalui iman kita diselamatkan. Saya sempat bertanya kepada seorang majelis. Ini. Dan kalau saya bertanya kepada majelis biasa di gereja biasa, mereka suka menjawabnya itu, ya kita harus hidup sesuai dengan Alkitab Tuhan. Dan majelis gereja Yewon mengatakan bahwa bagaimana caranya kita bisa hidup menurut Alkitab. Majelis ini dia suka sekali mencatat Alkitab. Dia tidak suka nonton TV. Dia tidak melakukan hal-hal yang lain, tetapi dia suka mencatat dengan mencatat Alkitabnya. Tetapi ada juga majelis yang mengatakan katanya dia tuh memiliki banyak dosa. Jadi saya bertanya, dosa apa? Dan ternyata dosa yang dia lakukan adalah katanya selama dia membesarkan anak-anaknya, katanya dia tidak bisa membiayai anak-anaknya untuk menerima edukasi. Dan katanya itu adalah dosanya dia. Jadi orang-orang yang berdosa, kadang mereka tidak tahu dosa itu apa. Sebenarnya dosa itu datang dari Kejadian pasal 3 di mana Adam berbuat dosa di mana itu tidak setia kepada firman Tuhan. Jadi itulah dosa kita, meninggalkan Tuhan, bukannya dosa pribadi yang seperti tidak bisa mengedukasi anak atau berbuat jahat. Itu bukan dosa. Itu bukan dosa asalnya, dosa originalnya. Jadi saya melihat ada juga pelayanan multi etnis yang benar-benar membantu multi etnis secara
secara administrasi. Jadi mungkin mereka bisa membantu orang-orang multi etnisnya pada saat pergi ke dokter supaya mereka tidak dikenai biaya asuransi yang tinggi-tinggi dan juga kasih makan dan lain-lain. Ya memang itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah kita harus menegaskan bahwa Yesus adalah Kristus. Ini adalah Injil yang kita harus pegang satu-satunya. Hanya Yesus Kristus yang kita harus percaya untuk memperoleh keselamatan. Tetapi agama yang lain, ada yang mengatakan, ya belum tentu kalau kita menerima Yesus, belum tentu kita diselamatkan. Kita harus melihat juga bagaimana kelakuannya dia. Masa pandangan yang seperti itu bisa pergi ke kerajaan surga. Hanya Kristus adalah satu-satunya jalan untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus itu, dan tidak ada di bawah kolom langit ini tidak ada nama lain yang diberikan selain Kristus ini. Kalau misalkan kita mengetahui hal ini dan merasakan hal ini, saudara adalah orang yang paling berbahagia. Jadi sekarang tidak ada lagi PR yang saudara miliki. Sudah selesai. Sudah selesai dan kemuliaan tinggal kita menaiki kemuliaan Tuhan. Jadi sekarang saatnya kita melakukan apa? Seperti orang lumpuh itu yang baru berdiri harus bernyanyi-nyanyi dan meloncat-loncat dan berdansa untuk bersaksi sebagai saksinya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dan kalau kita berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang kita sudah miliki, tidak mungkin kita tidak memuji Tuhan. Saya pernah melihat seseorang yang lagi pancing, yang memancing. Dan saya pernah mengikuti dia suatu hari, dan saya tuh hampir terbunuh oleh angin topan. Jadi saya merasa, buat apa saya jauh-jauh ikut orang yang mancing ini hanya untuk mancing doang. Padahal kalau ikan yang biasa itu kita bisa beli di supermarket. Ya jadi seperti itu. Kalau sekali kita suka sama sesuatu, kita bisa tergila-gila. Kalau saya tergila-gilanya dengan olahraga, khususnya sepak bola. Jadi sampai saya membeli semacam mesin pijit gitu supaya saya bisa sepak bola dengan kondisi badan yang maksimal. Apa yang dikatakan oleh Raja Roma, mereka mengatakan bahwa Paulus ini orang gila. Karena Paulus ini tergila-gila dengan Injil sampai ke Makedonia dan sampai Eropa. Tuhan memakai orang yang gila sama Injil ini untuk memberitakan firman Tuhan melalui platform-platform yang seperti itu. Jadi saya sudah cerita juga kepada para pelayan multi etnis. Yuk kita gila saja, tergila-gila dengan pelayanan orang-orang multi etnis di tempat ini. Masa mereka itu mau datang ke gerejanya dengan kemauan sendiri? Pasti mereka terpengaruh secara rohani. Pastinya mereka akan diganggu oleh setan supaya tidak datang ke gereja. Jadi ini bukan camping, ini bukan main-main, tetapi ini adalah pertempuran rohani. Jadi ini saatnya kita menerima kuasa dari Tuhan dan kita harus melakukan apa? Tanpa kita sadari, kita harus berdansa dan memuji Tuhan, meloncat-loncat untuk menyaksikan nama Tuhan. Jadi sumbernya ada di mana? Kalau dia berdoanya itu di dekat kisah. Jadi kita itu telah diberi syarat untuk pergi ke kerajaan sorga.
마음의 감격에 복받쳐서 걷기도 하며 뛰기도 하며 하나님을 Dan 찬미하는 인생을 kita 살아가는 juga harus hidup seperti orang lumpuh ini yang 이 sampai dia 부활의 meloncat-loncat dan juga sampai 우리에게 masuk ke bait 삶과 Allah dan 감격의 memuji 신분을 Tuhan. 주신 Jadi mari kita 바로 berdoa setiap 구원의 pagi. 놀라운 Tuhan, 비밀을 tolong 주신 berikanlah 그분 때문에 rahasia 이 yang 부활의 begitu 아침에 besar ini kepada 감격하고 kami. 달걀을 먹고 감격하는 것이 Supaya 아니라 kami bukannya 그 감격 terharu, 속에서 tergerak 이제는 hatinya bukan dengan 부활의 hal-hal 감격 di luar 오늘도 ibadah, 죽은 tetapi 사람이 얼마나 biarlah kami dapat mendapatkan 오늘도 anugerah Tuhan 물질 dari 때문에 firman 죽고 Tuhan. 세상의 욕심 Jangan 때문에 sampai 죽고 kita 죄 때문에 mati 죽어가는 karena 많은 materi 사람들을 atau hal-hal 부활의 duniawi, 감격을 가진 사람들이 tetapi hanya 이제 fokus 어떻게 해요? kepada 걷기도 하며 뛰기도 kebangkit 하며 하나님 kuasa 찬미하면서 kebangkitan. 자기를 살리는 겁니다. Bukan hanya meloncat-loncat saja, tetapi juga 이것 때문에 berjalan 교육자로 dan 임명됐고, berlari-lari. 이것 때문에 중직자로 임명됐고, 이것 때문에 Dan 사역자로 untuk 임명됐고, inilah saudara 인물이 dilantik. 부여지면 Untuk 그곳에 itulah hamba 분열됨이 Tuhan 있고, dilantik 추궁됨이 dan 있고, majelis dilantik. 비판이 있고 정죄가 있는. 우리는 본질대로 하는 Ya, 겁니다. pasti banyak orang yang 본질 melawan 앞에 dan pasti 쓰임받는 banyak orang 여러분들에게 juga yang 예수 komplain, 그리스도의 tetapi kita 축복합니다. hanya memakai 결론입니다. hal esensi. 이 하늘의 신령한 복을 Kesimpulannya 받은 adalah 사람은 이제 뛰어야 됩니다. segala berkat 이제 rohani di dalam 발과 surga 발목의 ini 힘에 jangan 있어서 kita 앉은 membiarkan 분은 seperti itu, tetapi 멈추지 않았어요. harus 이제 kita 성전 미문에 머물지 uh, 않습니다. 이제 fokus 한계를 뛰어넘어 untuk 성전에 melampaui 가든지 segala sesuatu. 또 집에 가든지 친구 만나든지 Jadi pada 나에게 saudara pergi 발과 ke 발목에 ke 힘을 gereja 주시는 atau 그리스도를 pergi ke 증거하는 rumah atau 춤추는 ke tempat 인생으로 kerja, 살게 됩니다. saudara pastinya akan hidup dengan dipimpin oleh Roh 이것이 Kudus. 복음 가진 사람의 비밀입니다. Inilah rahasia yang dimiliki oleh 이 비밀을 orang-orang 아는 yang 사람에게 memiliki 우리 Injil. 예수님이 사도행 1장 8절에 미션을 주십니다. Jadi Tuhan 이제는 memberi misi 예루살렘에 kepada 머물지 kita 말고 yang mengetahui rahasia 이제는 dari Kisah 걷기도 Para 하며 Rasul 1 뛰기도 ayat 하나님을 8. 찬미하면서 유대도 가고 사마리아 가도 Jadi 땅끝 tadinya orang 땅끝 lumpuh, tapi sekarang dia bisa loncat-loncat dan bisa pergi ke 이곳이 Samaria, 여러분 bisa 생명 ke 속에 Yudea. 이제는 이 비밀이 부딪혀야 돼요. Jadi rahasia itu 성질이 sekarang 부딪히고 harus 베리동이 부딪히고 kita bisa 내 주위에 rasakan 반격이 있으면 dari 부딪혀야 daerah 돼요. Kimpo, daerah 하나님 Tongjin, 1:8절에 dan daerah Kimpo. 부딪히는 Pokoknya 인생들에서 bukan hanya orang Korea, 이런 tetapi 사명 orang-orang 가지고 multi 사는 etnis yang 인생들이 harus merasakan 여여주옵소서. sesuatu. 이런 사명 앞에 회복되는 Jadi 여러분들에게 saya 예수 memberkati 그리스도의 saudara 이름으로 sekalian 축복합니다. supaya saudara 하나님 bisa 감사합니다. dipulihkan 삼위일체 예배를 jabatannya untuk 다시 bertanggung jawab 한번 atas 발과 ladang saudara 발목에 masing-masing. Mari kita 힘을 berdoa. 주셔서 걷기도 하며 Tuhan, terima 뛰기도 kasih. 하며 Pada saat 하나님을 ini kami 찬미하게 memuji 하신 Tuhan 이 bukan 그리스도의 hanya 능력이 우리에게도 berjalan tetapi 임했사오니 meloncat-loncat dan 이제는 memuliakan 그 namamu. 후에 Biarlah 걷기도 하며 뛰기도 kami 하며 하나님을 bisa 찬미하는 전도자의 인생 살 수 menjadi 있도록 seorang 우리 하나님 penginjil 축복해 주옵소서. yang menyampaikan 예수 그리스도의 이름으로 kasih Tuhan 감사하며 ini kepada orang-orang 기도드립니다. lain. Dalam nama 아멘. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.